Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang layak ya Tuhan di kehidupan kami. Amin. Bapa. Yes, Lord. Yes, Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Oh, ku hidup. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup Untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Kau layak disembah,
Oh, how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, oh, how great is our God. Name above all names, Jesus' name above all names. For you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, Jesus' name above all names. For you are worthy of our praise, oh God. And my heart will sing how great is our God. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great. One more time, and my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bilang Kau terus beserta dengan kami Bapa. Kemanapun kami pergi melangkah, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan kami tinggikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat JTC CK7 dan non CK7 yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kehidupan ini, berikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih online. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini, saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Kau Allah yang baik. Tuhan, Engkau memiliki masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang muda. Bagaimana kami bisa mengatur hidup kami sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicara kepada setiap kami. Pakai dan urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema yang diberikan adalah The Paradox of Power. Ya, kita tahu orang dunia ini
sangat menginginkan kuasa. Ya, kenapa mereka menginginkan kuasa? Karena ketika mereka berkuasa, mereka bisa populer, mereka bisa mempunyai banyak followers, mereka diikuti oleh orang-orang, dijadikan contoh, jadikan teladan. Dan bersama dengan itu, tidak jarang juga akan mendapatkan harta yang berlimpah. Ya, harta yang berlimpah, popularitas, ketenaran, dan juga pasti ketika orang sudah melakukan hal itu semua dan mendapatkan kuasa, ia akan merasa feel good about themselves. Ya, jadi orang akan melakukan segala upaya untuk memiliki kuasa tersebut. Kuasa juga memberikan orang untuk bisa mengatur. Rasanya senang ya kalau kita memiliki orang yang bisa kita atur. Ketika kita minta, Pak, tolong lakukan ini. Oh, ia melakukannya. Bu, tolong lakukan ini. Oh, dengan segera amanat kita dilakukan dengan baik. Ya, memang semua orang menginginkan hal tersebut. Ya, dan tidak sedikit banyak orang yang menginginkan kuasa tersebut dan melakukan hal-hal yang kurang tercela. Bagaimana mereka mendapatkan kuasa? Itu satu hal juga yang perlu dipertanyakan. Ya, contohnya, ada orang yang berpura-pura baik supaya ia mendapatkan popularitas dan juga mendapatkan kuasa. Orang mempercayai dia memperoleh sebuah jabatan dan ya mendapatkan kuasa tersebut. Dan tidak banyak orang juga menyogok. Ya, di Indonesia kita tahu ini satu kekurangan, kelemahan yang bisa diperbaiki. Ya, kita tahu, kita butuh, kita rindu untuk memiliki pemimpin-pemimpin seperti Bapak Presiden kita yang jujur, yang berintegritas, yang tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk mendapatkan kuasa tersebut. Ya, banyak orang juga yang harus menjilat, bahkan tidak segan, sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan kuasa. Ada orang juga yang harus menginjak-injak orang lain supaya ia bisa memanjat untuk naik ke atas. Ya, dan di Indonesia kita tahu sebagai negara dengan agama mayoritas yang terbesar di dunia, ya, banyak orang yang menjual imannya demi mendapatkan kuasa tersebut, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, mendapatkan satu tempat di organisasi ataupun apapun itu. Ya. Dan hal-hal demikian dilakukan oleh begitu banyak orang semata-mata karena mereka rindu untuk berkuasa. Mereka tahu apa yang mereka bisa dapatkan. Namun hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, we should know better. Jadi kita akan belajar dari Tuhan kita sendiri, ya, apa sih cara yang benar, bagaimana supaya kita menjadi besar, menjadi terkemuka. Nah, teman-teman, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bisa membaca bersama-sama dengan saya, ya, di mana ayatnya akan ditampilkan oleh multimedia, yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai dengan 44. Saya akan bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ada dua ayat di sini bicara tentang menjadi besar dan juga terkemuka. Ada satu kunci, ya, yaitu apa? Yaitu untuk menjadi pelayan. Ya, sepertinya ini ayat yang penuh dengan kontroversi. Ya, orang semua berlomba-lomba mau menjadi penguasa, mau menjadi bos, mau menjadi atasan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau kita mau memiliki kuasa tersebut dan menjadi besar, kita harus melayani. Wow, sungguh dahsyat. Ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan itu memang tidak sama dengan hikmat ataupun ajaran dari dunia ini. Ya, kita tahu bahwa teladan Yesus bukanlah sesuatu yang ia ajarkan saja, tetapi yang memang ia praktekkan, ia lakukan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, bagaimana menjadi pelayan yang baik? Ya, ada 4 poin yang kakak rindukan untuk kakak bagikan bersama dengan teman-teman. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri, kita tahu hidupnya, ya, itu bicara tentang melayani. Jadi poin yang pertama adalah kita menyediakan waktu untuk melayani orang lain. Ya, menyediakan waktu untuk melayani orang lain. Tuhan Yesus sendiri
seumur hidupnya, khususnya di pelayanannya, ya. Singkat mungkin, ya, hanya 3,5 tahun. Namun apa yang ia lakukan sungguh-sungguh adalah satu gambaran di mana ia hidup benar-benar untuk melayani sesama. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia mengajar, ia berkhotbah, ia menyembuhkan orang sakit, ia melepaskan orang yang terikat, yang terbelenggu, ia menolong, yang memberikan kebebasan secara jasmani. Dan ia juga peduli untuk kaum marginal, untuk orang mungkin yang tidak masuk hitungan. Ya, contohnya pemungut cukai. Ya, kita tahu kisah Zakheus di mana ia dibenci, ia ditolak, ia tidak populer. Namun Tuhan Yesus melayani dia, mengambil waktu untuk melayani dia. Dan banyak juga kisah-kisah yang lain di mana Tuhan Yesus melayani prajurit, melayani bahkan seorang penjina yang hampir mati, yang dihadapkan dengannya dan sudah mau dirajam. Yesus melayani itu semua. Dan kalau kita belajar dari itu teman-teman, ya, mau nggak kita mengambil keputusan jika kita ingin menjadi seorang pelayan yang baik? Yuk kita ambil waktu untuk melayani sesama. Ya, saya mengundang teman-teman untuk membaca satu penggalan dari Alkitab yang terambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, satu ayat yang menarik di sini teman-teman, di ayat yang 13 adalah, ini dimulai dengan satu perkataan seperti ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, ya, berita apa teman-teman? Kalau kita baca ayat sebelumnya, kita tahu sepupu dari Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, baru saja dibunuh. Nah, kita tahu Yesus 100% Allah dan juga 100% manusia. Ia merasakan sakit, ia merasakan lapar, ia merasakan haus, dan juga ia merasakan kesedihan. Ya. Ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Ketika sepupunya mati, Yohanes Pembaptis mati, ia mungkin merasa sedih. Ya, ia pasti merasa sedih. Teman-teman, saya baru kehilangan binatang peliharaan yang kami baru pelihara selama 6 bulan terakhir, ya. Seekor ikan. Tapi kami begitu mengasihi, merawat, ya. Kalau pergi meninggalkan rumah untuk 1-2 hari, benar-benar selalu kepikiran. Dan ketika pet tersebut mati, binatang tersebut mati, ya, kami merasa kehilangan. Nah, bayangkan kehilangannya Tuhan Yesus ketika sepupunya yang sama-sama juga melakukan kehendak Allah harus dibunuh. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Ia pengen mengasingkan diri untuk bertenang sebentar, untuk melepaskan rasa dukanya. Ya. Namun apa yang terjadi? Ketika ia melihat orang banyak, Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Hatinya Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan ketika ia melihat orang-orang banyak yang membutuhkan pelayanannya, yang butuh dilayani, yang butuh disembuhkan, ia mengambil waktu untuk melayani. Satu teladan yang sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Mari teman-teman, JTC dimanapun kita berada, ya, kita ambil waktu untuk melayani orang lain. Ya. Mungkin kalau dulu bicara tentang pelayanan, ya, yang termudah adalah melayani di gereja. Nah, sekarang dengan terbatasnya ruang lingkup pelayanan karena semua dilakukan online, ya, tidak bisa ada lagi usher, greeter, tim kreatif, ya, tim dekorasi. Mungkin kita merasa, aduh, ya, kayaknya udah gak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman, melayani Tuhan bukan hanya bicara tentang pekerjaan Tuhan di gereja. Yes, memang kita perlu melayani di gereja. Namun yang lebih penting, kita juga perlu melayani siapa? Keluarga kita sendiri.
orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin teman kita sendiri membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan telinga kita, membutuhkan untuk didengar, membutuhkan someone to encourage them, untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Nah, teman-teman, mari kita ambil waktu untuk melayani sesama. Ya, kita tidak melayani, teman-teman, hanya ketika kita senang saja. Tapi apapun keadaannya, mari kita buat komitmen seperti Tuhan Yesus, ya, melayani, baik suka maupun duka, baik enak maupun gak enak, ya, kita melayani Tuhan. Nah, mungkin 2 pertanyaan yang akan menggelitik teman-teman adalah, adakah kita always available untuk Tuhan? Adakah kita selalu tersedia untuk Tuhan? Atau ketika kita melihat orang yang butuh dilayani, ya kita berkata, oh maaf saya sedang sibuk, oh maaf banyak ujian, oh maaf kerjaan saya sedang menumpuk, ya jadi saya nggak ada waktu untuk melayani. Nah teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, ya boleh nggak Tuhan mengganti rencanamu, mengganti jadwalmu dengan rencananya Tuhan? Karena kita tahu, ya rencana kita, rencana manusia terbatas. Namun Tuhan punya rencana yang sungguh tidak terbatas. Ya boleh nggak, izinin nggak kita kepada Tuhan untuk mengganti rencana kita dengan rencananya? Kalau jawabannya adalah iya, nah teman-teman saya yakin teman-teman sedang berada dalam satu jalan melayani yang sungguh mulia. Amin. Amin. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, apa yang seorang pelayan itu butuhkan? Ia memiliki kepekaan untuk melihat apa yang dibutuhkan, ya. Tahu apa yang dibutuhkan. Kalau bicara tentang kebutuhan, kita bicara tentang needs, ya, bukan tentang apa yang orang lain want atau apa yang mereka mau, tapi benar-benar apa yang mereka butuhkan. Ya, satu ayat yang sangat luar biasa di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata begini teman-teman. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Mari kita melakukan, mari kita peka untuk melakukan hal yang baik kepada semua orang, tetapi terlebih lagi kepada kawan-kawan kita seiman. Nah teman-teman, beberapa tahun yang lalu ada satu film yang dirilis yang mungkin teman-teman sudah menonton ataupun belum nonton, ya, yang berjudul Hacksaw Ridge. Ya. Ini terinspirasi dari kisah nyata, benar-benar seorang Amerika yang memiliki semangat nasionalis, ya, semangat untuk membantu, untuk melayani negaranya di saat perang, di saat negaranya benar-benar membutuhkan dia. Ya. Orang tersebut memiliki nama Desmond Doss. Ya. Desmond Doss melayani negaranya, namun dia memiliki satu kepercayaan yang unik. Sebagai seorang Adventist, ia percaya kalau hari Sabat itu tidak bisa melakukan pekerjaan. Dan karena sesuatu yang terjadi di masa lalunya, ia, ya, tidak ingin melukai orang lain. Ya, ketika kecil ia sempat berkelahi dengan saudaranya dan ia memukulkan batu kepada saudaranya dan saudaranya pingsan, hampir mati. Lalu dia diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh 10 hukum Taurat yang berkata, salah satunya yang berkata, jangan membunuh. Nah, oleh karena itu dia melihat negaranya butuh dia. Dia ditentang oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak setuju untuk pergi perang karena kamu akan mati konyol. Apalagi kamu pergi perang dengan keadaan seperti ini, dengan kepercayaan seperti ini, kamu nggak mau pegang senjata, bagaimana kamu bisa perang? Ya. Namun ia memiliki satu keteguhan hati yang sangat kuat dan ia melayani negaranya dan maju sebagai tentara medis. Dan teman-teman, ia benar-benar bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan di saat mereka berperang. Ketika mereka melawan Jepang, dan kita tahu Jepang itu sangat gigih, very resilient, ya, pantang menyerah. Mereka punya semangat untuk harakiri, mereka untuk semangat untuk mati nggak apa-apa, yang penting bisa melakukan sesuatu untuk negara. Wah, benar-benar satu ngeri yang terjadi ketika teman-temannya sudah mulai terluka begitu banyak. Apa yang Desmond Doss lakukan? Ia peka akan sekelilingnya dan ia berkata, ya, aku harus menyelamatkan mereka. Jadi tugasnya adalah menurunkan mereka, ya, dari tebing yang tinggi di medan peperangan tersebut
untuk base campnya yang berada di bawah sana. Jadi itulah yang Desmond lakukan. Ya, dan ketika ia melakukan tersebut, hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Dia selalu berkata, Lord, give me one more, Lord. Give me one more, Lord. Satu lagi jiwa. Satu lagi untuk Tuhan. Wah, ketika saya nonton film tersebut, teman-teman, sungguh menginspirasi. Bagaimana seseorang dengan imannya yang unik, ia bisa melayani Tuhan. Ia peka akan apa yang menjadi kebutuhan di sekelilingnya. Ada satu quotes yang sangat indah dari John Wesley yang berkata seperti ini. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can. Artinya, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, yuk kita bangun kepekaan kita, dan kita lihat sekeliling kita, dan kita layani sesama kita. Yang ketiga, teman-teman, seorang pelayan itu setia melayani sampai dengan akhirnya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus setia melayani, selalu rindu melayani dimanapun, dan ia setia sampai ke satu titik. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia harus bergumul, dia harus datang kepada Bapa. Bapa, kalau memang boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, Bapa. Namun bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu saja yang jadi. Itu pergumulan yang luar biasa. Bisa bayangkan sedihnya hati Allah Bapa ketika melihat anaknya, Yesus, datang kepadanya dengan keringat yang dikatakan seperti darah. Datang kepadanya. Namun Yesus tetap melayani sampai akhir. Ia tetap setia. Wow, teman-teman, kesetiaan itu adalah sesuatu yang dicari orang hari-hari ini. Hari-hari ini kebudayaan kita mengajarkan kita, gak usah terlalu setia lah. Ngapain sih setia sama satu gereja, sama satu tempat kerja, sama satu atasan? Lihatlah yang lebih baik lah, buka mata lah, be real. Mungkin itu yang kita dengar dari teman-teman kita, dari lingkungan kita. Namun Tuhan mau, dimanapun Tuhan tempatkan kita, yuk kita lakukan tugas pelayanan kita dengan setia. Kita melayani Tuhan dengan setia. Amin. Kita rindu satu hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Ia akan berkata seperti yang tertulis di Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Siapa di antara kita yang rindu ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, Tuhan berkata, bahkan menepuk pundak kita, selamat hambaku, selamat anakku yang setia, baik sekali perbuatanmu itu. Amazing. Sungguh saya menantikan hari tersebut. Melayani Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala dalam kapasitas yang saya bisa. Memang terbatas, yes. Tapi jangan bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain, teman-teman. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Amin. Saya ada membaca satu artikel, satu kutipan dari sebuah buku di mana ada pelayan Tuhan yang melayani yang berasal dari Swedia. Jadi ada dua keluarga dari Swedia yang melayani pekerjaan Tuhan di Afrika. Sekarang tempat itu dinamai Zaire. Zaire. Nah, jadi dua keluarga ini, keluarga David and Svea, dan satu lagi keluarga Erikson, pergi ke Zaire untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Tetapi bukannya mereka diterima, di welcome, mereka berkata, oh, Allah-Allah kami akan menentang jika ada Allah asing di antara kami. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak dapat tempat, tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Ia hanya tinggal di sekitar kurang lebih 700 meter di luar desa tersebut, dan rumahnya dibangun dari lempung.
ya, sungguh sangat sederhana, ya, meninggalkan segala mungkin kemewahan dan hal-hal yang baik yang disediakan ya di negara Swedia. Mereka memutuskan untuk melayani Tuhan. Ya, belum lagi kita bicara bahwa penyakit seperti malaria sangat merebak di sana. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Mereka melayani Tuhan di sana, tapi tidak ada pintu yang dibukakan. Mereka hanya punya kesempatan untuk melayani satu anak kecil saja, di mana anak kecil tersebut menjadi penghubung ketika mereka seminggu sekali diizinkan untuk nitip belanjaan kepada anak kecil tersebut. Ya. Ibu Svea dengan setia melayani Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada seorang yang mungkin kita bilang bocil, bocah kecil. Ya. Dan mereka menjadi kecewa, keluarga Erikson tahan hanya 6 bulan saja dan akhirnya memutuskan kembali ke headquarters. Namun keluarga David Flood and Svea, mereka setia bahkan sampai titik di mana Svea hampir melahirkan dan menjadi sakit. Ya, anak yang pertama masih kecil 3 tahun. Anak yang kedua sedang dikandung dan ia menjadi sakit. Singkat cerita, anak tersebut lahir dengan baik. Namun Svea harus gugur ataupun harus meninggal. Dan apa yang David lakukan? Ia tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan tersebut, pelayanan tersebut. Ia menitipkan anaknya ya kepada keluarga Erikson, dan singkat cerita anak tersebut ya diurus oleh keluarga lain dan dibawa ke Amerika, ke Minneapolis. Sehingga satu saat ya David sudah kembali ke negaranya. Ia menjadi seorang pengusaha dan ia benci ketika orang berkata ataupun berbicara tentang Tuhan, karena menurut dia Tuhan sungguh tidak adil. Ia meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan, namun apa yang ia dapatkan? Kehancuran di keluarganya. Istrinya yang harus meninggal, anaknya yang tidak bisa ia rawat karena ia udah ngerasa gak sanggup lagi. Ia jatuh ke dalam minuman keras dan hidup dalam mabuk-mabukan. Nah, singkat cerita, anak tersebut tumbuh dan ia mendapatkan satu majalah Kristen tentang pertumbuhan gereja di Zaire. Ya, ketika ia lihat, dia terpukau oleh salah satu gambar yang ternyata, wah, ada kuburan dengan bernama Svea. Anak tersebut tahu, oh itu ibuku. Ya, lalu ia mencari tahu tentang berita tersebut dan didapati bahwa di Zaire telah terjadi satu KKR ataupun revival yang luar biasa. Ya, ada satu kebangkitan rohani yang dipimpin oleh seorang muda, dan ia mendapati bahwa orang muda tersebut ternyata adalah bocah yang dulu dilayani oleh ibunya. Ya, ia menjadi penasaran dan mencari tahu. Ya, singkat cerita, akhirnya ia berjumpa dengan orang tersebut. Ketika ia berjumpa dengan pembicara tersebut, pembicara itu menjelaskan bahwa ia adalah produk pelayanan dari misionari dari Swedia yang bernama Svea. Dan Aina pun berkata, itu ibuku. Wah, pendeta tersebut langsung memegang tangannya, menangis, memeluknya dan berkata, oleh karena pelayanan ibumu, bukan hanya aku yang diselamatkan, tetapi sekarang aku bisa menjadi seorang pemimpin gereja Pentakosta dengan jemaat lebih dari 110.000 orang. Dan mendirikan 32 pos penginjilan, dan mendirikan tempat-tempat sekolah Alkitab, dan juga mendirikan beberapa rumah sakit. Semua ini karena jasa dari ibumu. Svea merasa sangat tersentuh, dan misionaris tersebut akhirnya kembali ke negaranya. Namun Svea tetap merasa di hatinya bahwa ia ini tidak hidup sendiri. Ia memiliki 4 anggota keluarga atau 4 siblings, 4 adik-beradik yang lain. Lalu ia mencari tahu dan ia memutuskan untuk terbang ke Stockholm, ke Swedia. Akhirnya ia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya, ia melihat bahwa kakaknya David yang bersama-sama dengan dia di Zaire
ternyata sudah sangat lusuh dan sangat membenci ayah mereka. Ya, ia berkata bahwa ayah tidak memperdulikan mereka dan mereka harus bertumbuh, ya, dilepas begitu saja. Dan akhirnya Svea juga berjumpa dengan adiknya, sebagaimana dia merasa bahwa memang Tuhan taruh, ya, bahwa ada adik-adik, ada keluarga. Ya, singkat cerita, mereka mencari tahu tentang ayahnya dan didapatilah ayahnya. Usia 73 tahun, mata sudah katarak, begitu banyak sakit penyakit. Dan ketika ia berjumpa dengan ayahnya, hati Aina tergerak dengan belas kasihan. Lalu ia berkata, "Ayah, ini aku yang ayah titipkan ketika melayani di Zaire." Ayahnya pun menangis begitu menjadi-jadi. Ia berkata, "Nak, maafkan aku. Bukannya aku tidak sayang sama kamu, bukannya aku membuangmu, tapi sungguh aku tidak sanggup untuk membesarkanmu setelah begitu banyak yang terjadi." Dan apa yang terjadi, teman-teman? Roh Kudus bekerja, ya. Roh Kudus menjamah hati mereka, dan Bapak David yang dulu seorang misionaris yang sudah kehilangan jalannya memutuskan untuk bertobat dan akhirnya menerima Tuhan kembali sebelum ia meninggal beberapa bulan kemudian. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa melihat bahwa manusia bisa tidak setia kepada Tuhan, namun sungguh kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Amin. Ya, mungkin hari ini sedang terjadi juga di kehidupan teman-teman. Teman-teman ngerasa, kok pelayananku nggak berarti? Kok rasanya aku nggak signifikan? Kok rasanya nggak ada yang bertobat? Kok rasanya sia-sia apa yang semua yang aku lakukan ini? Teman-teman, tetap lakukan dengan setia. Karena kita tidak pernah tahu, ya saya ulangi, kita tidak pernah tahu apa dampak, ya, atau seberapa jauh dampak yang kita berikan kepada orang lain. Seperti pendeta dari Zaire tersebut, dilayani dengan setia ketika masih anak-anak, akhirnya melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita sedang sedih, sedang kecewa, yuk teman-teman, yuk bangkit kembali. Temukan kembali gairah kita untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Allah yang setia menunjukkan kepada kita rencananya yang di luar nalar kita sendiri. Amin. Yang terakhir, teman-teman, seorang pelayan harus menjaga kerendahan hatinya. Stay low key, stay low profile. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. But give mercy. Ya, sebenarnya bukan hanya mengasihani, tapi memberikan anugerah, memberikan kemurahan lebih lagi kepada orang yang rendah hati. Jadi kalau hari ini mungkin kita sedang dalam puncak karir, atau sedang memiliki bisnis, usaha, atau sekolah yang luar biasa, tetap jaga kerendahan hati kita, teman-teman. Ya, karena Tuhan mau kita melayani seperti Tuhan Yesus. Ya, dia sangat rendah hati. Ia melayani, bahkan ia mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan ia melayani dengan setia, sehingga ia harus mati di kayu salib. Dan ia tidak pernah mencari popularitas untuk hidupnya sendiri. Nah, teman-teman, mari ya kita belajar. Alkitab sudah mengajarkan kita, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang congkak, kepada orang-orang yang sombong, yang berbegah hati, merasa kalau segala sesuatu itu merupakan hasil dari kerja keras mereka sendiri, usaha mereka sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Raja Nebukadnezar dengan segala kemegahan kerajaannya harus direndahkan Tuhan selama 7 tahun. Karena ia congkak, ia sombong. Dan ketika 7 tahun, dan ketika kesadarannya itu kembali, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, dan semua bangsa harus menyembah kepada dia juga. Wow, luar biasa. Ya, di perjanjian baru, kita tahu Raja Herodes begitu sombong. Ya, di Kisah Para Rasul, ya, Herodes membanggakan dirinya ketika orang-orang memuji, ya, mengagungkan namanya. Ia merasa tersanjung, ia merasa populer, merasa hebat. Tapi apa yang terjadi? Ya, ia jatuh, ia disambar oleh Tuhan, dan ia mati. Nah, teman-teman, mungkin hari ini nggak se-ekstrim seperti itu, ya. Ya, kalau kita sombong sedikit kita mati, mungkin mengerikan sekali gitu, ya.
Tapi Tuhan mau setiap kita menjaga kerendahan hati kita. Ya, baik, kakak akan recap sekali lagi teman-teman. The paradox of power. Ya, Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi besar, mau menjadi terkemuka, baiklah setiap kita menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Nah, bagaimana menjadi pelayannya Tuhan? Yang pertama, kita menyediakan waktu untuk melayani. Amin. Yang kedua, ya, kita melihat, kita peka terhadap kebutuhan di sekeliling kita. Yang ketiga, kita melayani dengan setia sampai pada akhirnya. Dan yang terakhir, kita melayani dengan kerendahan hati. Amin. Ya, saya rindu untuk melihat teman-teman kembali bergairah lagi, kembali melayani lagi, karena kita tahu kita bukan hanya main gereja-gerejaan, tapi kita menyembah Allah yang sungguh hidup, yang akan memberi reward kepada setiap kita yang setia melayaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kau yang menjamah hati kami, Kau yang menegur hati kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani sesama kami. Tuhan, kalau kami sudah kehilangan jalan kami, Tuhan, kami datang, kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, api yang mulai padam itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali menyala, kembali bergairah, kembali semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, untuk mereka yang mungkin merasa tawar hati, mereka merasa tidak signifikan, ajar mereka Tuhan, biar mereka boleh setia. Aku berdoa Tuhan untuk mereka juga Tuhan yang merasa bahwa segala yang mereka lakukan itu sia-sia. Tuhan, aku berdoa Tuhan yang jamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan terjadi, biar sesuatu terjadi dari dalam dan mengubahkan kehidupan mereka, perilaku, tingkah laku, dan sikap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menjadi teladan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mungkin lemah dan terbatas, tapi biarlah kami mau melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.